Setelah kebangkitan Shadow Beast, Beast Purba masuk dalam mode evolusi, sedangkan Shadow Beast memburu para manusia yang tersisa di kota itu. Mereka membawa hasil buruannya dan dikumpulkan di dekat kepompong Beast Purba. Ternyata para manusia itu dijadikan sumber nutrisi untuk proses evolusi Beast Purba. Si reporter tadi ternyata masih selamat. Ia bersembunyi di bawah reruntuhan dan terus merekam setiap momen yang terjadi. Kameramen memang selalu selamat dalam kejadian apapun. Di area Beast Purba, hibernasi dijaga oleh Shadow Beast raksasa, terutama Shadow Beast yang bisa terbang. Mereka memutari langit untuk mengawasi area sekitar. Ya, si reporter menilai sistem yang mereka jalankan sangat mirip dengan pemikiran manusia. Hal itu menandakan kalau Beast Purba itu memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Dan jika terus begini bukan tidak mungkin Beast Purba akan menguasai seluruh dunia. Apakah manusia bisa mengalahkan mereka? Kemudian di tempat lain terlihat seorang lelaki sedang dikejar oleh kawanan Shadow Beast. Untungnya tim penyelamat datang tepat pada waktunya. Tim penyelamat meminta orang itu untuk segera pergi ke tempat perlindungan. Jadi tepat hari ini adalah hari ketiga setelah Kizai dikalahkan. Seorang gadis bersama si panda raksasa terkepung oleh kawanan Shadow Beast. Kepompong itu telah memproduksi banyak sekali Shadow Beast. Melihat begitu banyak Shadow Beast, gadis itu memutuskan untuk mundur karena jika melawan hanya akan membuat mereka tewas. Setelah kembali ke tempat pengungsian, diketahui gadis itu merupakan kapten tim penyelamat bernama Xiaoji. Ia keluar dari tempat persembunyian untuk mencari sesuatu yang bisa mereka makan di tempat pengungsian. Di tempat itu juga Xiao Ai berada. Mereka saling berbincang tentang situasi yang terjadi saat ini di luar sana. Mereka nampak putus asa karena saat ini di luar dipenuhi oleh beast yang mirip alien. Kalau mereka tidak menemukan jalan keluar, walaupun tidak mati oleh para beast, mereka bisa mati karena kelaparan. Ditambah sinyal wifi di sana terganggu, jadi tidak bisa menghubungi pihak luar. Tetapi Xiao Ai bertekad untuk terus hidup dan selamat dari bencana ini karena ia tidak ingin kematian Kizai menjadi sia-sia. Kemudian alarm di ruangan itu menyala, pertanda sesuatu buruk sedang terjadi. Salah seorang pengungsi memberitahu jika gedung tempat mereka tinggal sudah dikepung. Dan benar saja, di luar Shadow Beast telah berkumpul. Mereka sedang menyerbu tempat persembunyian para manusia. Shadow Beast mulai merangsak masuk satu persatu manusia yang ada menjadi santapan mereka. Pelindung yang dibuat oleh manusia tidak mampu menahan gempuran Beast Purba. Kesatria yang ada di sana hanya Xiaoji. Xiaoji meminta para orang tua dan anak-anak untuk segera pergi ke goa di ruang bawah tanah. Bagi yang bisa bertarung, Xiaoji meminta bersiap berperang. Walau mustahil mereka bisa menang, tetapi setidaknya mereka sudah berjuang. Lalu seseorang yang akan diterkam oleh Beast Shadow diselamatkan oleh siapa? Ia menembak Shadow Beast dengan senjata api, tapi senjata itu tidak mempan kepadanya. Di tempat lain, Xiao Ai membantu warga masuk ke dalam ruang bawah tanah, sedangkan Xiaoji menahan Shadow Beast sebisanya. Tetapi ia tidak bisa terus-menerus menahan Shadow Beast yang ada. Luka dari panda tunggangannya juga belum sembuh sepenuhnya. Di dalam bunker, si bocil mengajak Xiao Ai untuk masuk ke dalam goa. Akan tetapi Xiao Ai menolaknya. Ia berkata akan terus melawan para monster dan melindungi para pengungsi. Baru saja pintu ditutup, tiba-tiba dari arah belakang sosok Shadow Beast bersiap menerkam Xiao Ai. Tapi untungnya Xiao Ai bisa menghindarinya. Ia terus berlari menghindari setiap serangan Shadow Beast. Xiao Ai bertekad untuk terus hidup agar kematian Kizai tidak sia-sia. Kemudian satu tembakan mengarah tepat ke kepalanya, membuat Shadow Beast itu langsung turun. Kemudian scene berpindah ke sebuah pegunungan, di mana di sana terlihat pasukan Yujiu sedang bergerak dengan kecepatan penuh. Divine Flower memberitahu Gadri jika mereka sudah berlari selama 7 hari tanpa henti. Kalau mereka terus bergerak dengan kecepatan penuh, mungkin mereka akan sampai dalam waktu 2 hari.
Tetapi kelompok Peregrine Falcon sudah tiba lebih awal. Terlihat kepompong segede gaban menjembreng di atas langit. Selain tim Yuziu, ternyata tim khusus dari Federasi Cina juga sudah sampai. Mereka memastikan kawanan Shadow Beast yang sedang memproduksi jasa-jasa manusia untuk dijadikan santapan sang raja. Melihat banyaknya Shadow Beast melindungi sang raja, menandakan jika Beast Purba itu berada dalam kondisi yang sangat lemah. Para manusia hanya memiliki satu kesempatan untuk bisa menggagalkan proses evolusi yang dilakukan Beast Purba. Dan jika misi ini gagal, maka umat manusia benar-benar akan punah dari dunia ini. Kemudian salah satu staf federasi memberitahu kalau semua tim telah sampai di TKP. Rencana pertempuran telah dimulai. Pasukan bersenjata berhenti di luar kota JR. Mereka masih tidak bisa masuk ke dalam kota karena masih terhalang tembok yang menutupi kota. Dan laporan dari Yondo pagi ini bahwa He Xiaoqing memimpin sejumlah pasukan besar ke kota JR. Selain Xiaoqing, para pemimpin di masing-masing wilayah juga ikut datang ke kota JR. Bisa dibilang pertempuran kali ini seperti pertempuran skala nasional. Lalu berita mengejutkan kembali datang dari Biro Energi Spiritual. Sebuah target dengan lebih dari 4 juta kekuatan spiritual sedang bergerak ke kota ZR. Sontak informasi itu membuat ketua federasi begitu terkejut. Si staf memberitahu lagi diperkirakan target tersebut adalah pemimpin Mystic Mountain yaitu Demon Tree. Sin kemudian kembali ke kota ZR, di mana para manusia sedang ditandu oleh Shadow Beast untuk dipersembahkan kepada sang raja. Dari salah satu mayat di sana ada pasukan khusus federasi bernama Baiju yang menyamar menjadi mayat agar bisa mendekati sang raja. Jadi rencananya Baiju akan mendekat dan memasukkan bom ke dalam mulut Beast Purba. Karena mereka tidak bisa menghancurkannya dari luar, jadi mereka hanya perlu menghancurkannya dari dalam. Baiju membawa sejumlah bom penghancur dan berpura-pura menjadi mayat. Ketika gilirannya akan dimakan oleh monster itu, Baiju harus segera mungkin memasukkan bom ke dalam mulutnya dan langsung melarikan diri. Lalu setelah masuk ke dalam mulut, bom itu akan diledakkan oleh Benizakura. Sebenarnya lebih gampang meledakkan langsung oleh Baiju, akan tetapi efek ledakannya dapat membahayakan Baiju. Setelah Baiju menyelesaikan misinya, pasukan lain akan langsung menyerbu tempat itu dari segala arah. Tetapi ada masalah yang cukup serius. Di sekitaran si monster terdapat medan magnetik yang cukup besar, membuat sinyal dari bom peledak terganggu. Benizakura harus mendekat agar sinyal bisa tersambung. Dan momen itu pun tiba. Si monster sudah bersiap untuk mukbang hasil buruan anak buahnya. Semua orang di sana mulai khawatir apakah rencana mereka akan berjalan sesuai plan atau tidak. Dan ketika si monster membuka mulutnya, Baiju dengan cepat melemparkan bom spiritual yang dibawa ke dalam mulut si monster. Setelah bom itu dilahap, Baiju bergegas pergi dari tempat itu. Lalu pasukan ekstraordinari lainnya mulai bergerak untuk melindungi Baiju. Perang di antara mereka tidak dapat dihindarkan. Ternyata itu adalah serangan pengalihan agar Baiju dapat melarikan diri. Dan ini adalah saatnya Benizakura untuk menekan tombol peledak bomnya. Namun, yang terjadi bom di dalam tubuh Beast Purba tidak merespon. Lalu tiba-tiba dari arah belakang senyum Pepsodent menyeringai. Baiju yang sedang berlari merasa aneh kok bomnya tidak kunjung meledak. Tapi pertanyaan itu membuat ia lengah hingga ia tidak menyadari sosok Shadow Beast telah bersiap menerkamnya. Tapi untungnya Baiju masih bisa menghindari serangan itu. Melihat kondisi yang sudah kacau, nampaknya Baiju tidak dapat kabur dengan mudah. Mau tidak mau, ia harus bertempur. Setelah Shadow Beast yang menyerangnya telah dikalahkan, muncul Shadow Beast yang baru berwarna merah mendekati Baiju. Sepertinya kekuatan Beast ini di atas Shadow Beast yang berwarna hijau. Di tempat lain, pasukan ekstraordinari sedang bertarung dengan Shadow Beast hijau, di mana mereka sangat kewalahan karena jumlah Shadow Beast bertambah banyak hanya dalam waktu beberapa jam saja. Ditambah lagi rata-rata kekuatan mereka setara dengan ekstraordinari tingkat pertama. Kemudian ketua tim melihat Benizakura sudah dilahap oleh Shadow Beast.
Untungnya detektor bom masih ia pegang. Si ketua pun meminta yang lainnya untuk segera mengambil detektor itu. Akan tetapi Shadow Beast yang lain menghalau pergerakan mereka. Ketika ketua tim sudah dekat dengan tombol detektor dari udara, Shadow Beast berwarna merah sudah bersiap menyerangnya. Terlihat di tangan Shadow Beast Baiju yang sepertinya sudah tidak sadarkan diri. Untungnya si ketua berhasil mengambil tombol detektor dan juga menyelamatkan Baiju. Tapi dalam sekejap saja ia sudah terkepung oleh para Shadow Beast. Ketua bergumam jika dirinya tidak akan mati sia-sia. Jarak antara ia dan Beast Purba terlalu dekat. Jika si ketua meledakkan dalam jarak sedekat itu, maka ia juga akan terkena efeknya. Tapi situasi sudah sangat gawat. Ia sudah tidak peduli lagi dengan kehidupannya. Yang penting misinya berjalan dengan lancar. Si ketua pun menekan tombol detektor di tangannya. Boom! Ledakan besar terjadi di sana. Semua orang yang berada dalam zona ledakan terhempas cukup jauh. Melihat tempat di sana porak-poranda, si ketua merasa lega karena misinya telah berhasil. Walau korban dari pihak mereka cukup banyak, tetapi kematian rekan-rekannya tidak akan sia-sia. Namun, Shadow Beast yang berwarna merah itu berlutut seperti sedang menyambut seorang raja. Dan benar saja, Beast Purba Australia telah berevolusi ke bentuk puncak extraordinary keempat. Si ketua yang heran dengan apa yang terjadi langsung dilahap oleh Australia. Di tempat lain, pasukan bersenjata umat manusia masih belum bisa menembus tembok yang dibuat oleh musuh. Kemudian salah satu anak buahnya memberitahu jika ada sesuatu yang aneh di wilayah selatan. Setelah dicek, tembok di sana nampak telah hancur, seperti ada sesuatu yang menerobos ke sana. Lalu di tempat persembunyian para manusia, Shadow Beast telah mengepung dari berbagai arah. Di dalam bunker, para manusia di sana mulai putus asa karena sudah 2 hari tidak ada satupun bala bantuan yang datang. Jika terus begitu, mungkin mereka tidak mati oleh monster, tetapi mereka akan mati karena kelaparan. Xiao Ai juga terlihat murung karena semua yang bisa dilakukan sudah ia lakukan. Kemudian tembok di ruangan itu hancur oleh Shadow Beast yang berhasil menemukan persembunyian mereka. Salah satu orang di sana menjadi korban kebiadaban si monster. Xiao Ji dan si panda mencoba untuk menahan mereka. Walau semua itu percuma karena Shadow Beast dapat meregenerasi. Di saat yang sama sebuah gempa terjadi di sana. Lalu Shadow Beast pada kabur. Sebuah kaki raksasa menginjak Shadow Beast hingga menjadi Shadow Beast geprek. Xiao Ai merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu dari arah luar muncul MC kita, yaitu Yu Jiu dan pasukannya. Semua orang di sana nampak terkejut dengan kedatangan sang Raja Mystic Mountain. Beberapa orang di sana juga sangat frustasi karena mereka merasa kali ini mereka akan benar-benar mati. Lalu Yujio bertanya apakah gadis yang ada di hadapannya adalah Xiao Ai, seseorang yang ingin saudara ke-9 lindungi. Sejenak Xiao Ai ngalamun karena tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Yujio. Tapi tidak lama kemudian ia paham saudara ke-9 yang dimaksud Yujio adalah Kizai. Dan kedatangannya ke kota JR adalah untuk menyelamatkan orang yang ingin Kizai lindungi. Kemudian Qin Kuan membawakan segerobak makanan untuk para manusia di sana karena Yujio tahu kalau mereka sudah sangat kelaparan. Makanan itu cukup untuk semua orang di sana makan sampai besok. Dan untuk esok mereka akan diselamatkan oleh tim penyelamat. Yujio pun memerintahkan King Kuan, Thorn, si monyet dan yang lainnya untuk tinggal di sana. Tugas mereka adalah melindungi orang-orang di sana sampai tim penyelamat datang, dan sisanya yaitu Beast terkuat dalam jajaran familiar Yujio akan ikut bersamanya ke medan perang. Di tempat lain, Australia yang sudah berevolusi merasakan kekuatan yang cukup kuat sedang mendekat. Ia sangat senang mengetahuinya karena itu akan menjadi makanan pembuka yang bergizi.
Di sini kita mengetahui kekuatan Australit dalam mode puncak extraordinary keempat mencapai 13 juta kekuatan spiritual, sedangkan Yujio berada di angka 9,7 juta kekuatan spiritual. Sepertinya pertempuran di antara mereka tidak dapat dihindari. Si reporter yang sedari tadi ada di sana terus merekam dan mengabarkan update terkini situasi di kota JR. Sebelumnya, ketika Australit berubah menjadi kepompong, sinyal di area sana benar-benar hilang. Kali ini setelah Australit berevolusi, sinyal kembali menyala. Dan itu adalah momen yang sangat ia tunggu. Dengan begitu, si reporter dapat menyiarkan secara live apa yang sedang terjadi di sana. Kemudian di pusat stasiun TV, salah satu staf di sana memberitahu kalau rekaman dari kota JR telah kembali. Alangkah terkejutnya si produser ketika melihat Diamond Tree ada di sana. Si produser memberi perintah agar reporter di kota JR bersiap karena ia akan menyiarkan secara live kejadian di kota JR. Si staf itu memperingatkan Pak Produser jika ia menyiarkan secara live situasi di sana mungkin saja itu akan menjadi petaka bagi perusahaannya. Akan tetapi si produser tidak peduli dengan hal itu. Ia hanya ingin memberikan informasi kepada semua orang yang ada di luar kota JR, yang tentunya semua orang pasti sedang merasa khawatir. Si produser akan bertanggung jawab sepenuhnya jika Diamond Tree yang memenangkan pertempuran. Seperti kita ketahui, Diamond Tree atau Yujio merupakan rival abadi umat manusia, di mana hampir 50.000 pasukan umat manusia tewas dalam peperangan dengan Mystic Mountain. Lagian, jika Diamond Tree kalah, umat manusia tidak akan memiliki kehidupan lagi. Jadi dunia berhak tahu hal ini karena takdir umat manusia dipertaruhkan dalam pertempuran ini. Tidak butuh waktu lama, berita tentang Diamond Tree ada di kota JR tersebar ke seantero dunia. Beberapa orang yang berada di negara lain terlihat santai melihat siaran TV. Mereka merasa kalau ada baiknya dua monster itu mati saja. Selain umat manusia yang waras, ada juga sekte sesat yang merasa mereka akan dibimbing oleh raja mereka, dan umat manusia akan hilang dari dunia ini. Sedangkan di kantor Federasi Cina, ketua sedang menyaksikan dengan seksama momen langkah ini, di mana kedua monster yang tidak takut dengan senjata nuklir sedang berhadapan. Si ketua benar-benar pusing dengan apa yang terjadi. Ia harus memihak siapa karena keduanya merupakan musuh umat manusia. Jika dilihat dari ukurannya, Australit lebih besar dari Yujio. QB berkata ia merasakan sesuatu yang aneh. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari Australit. Akan tetapi, QB tidak bisa merasakan nafas dari kehidupannya. Ya, Yujio juga merasakannya. Australit terus memancarkan energi spiritual yang kuat untuk mengintimidasi lawannya. Australit berkata kalau ia telah lama menunggu Yujio. Ketika dirinya memakan si panda, ia merasakan kekuatan yang unik dalam diri si panda, dan ternyata aura itu sama dengan aura Yujio. Yang sedang dibicarakan Australit adalah lab esensial. Ternyata Australit tidak membunuhnya. Kizai masih hidup di dalam perut Australit. Dia tidak langsung membunuhnya agar bisa merasakan keberadaan dari Yujio. Kemudian bisa dimakannya untuk menjadikannya bis terkuat di dunia. Dengan santai Yujio menjawab, ia sangat berterima kasih atas informasinya kalau saudara ke-9 masih hidup. Itu berarti ia bisa menyelamatkannya. Pertarungan pun dimulai. Australit menggerakkan ratusan Shadow Beast untuk melawan familiar Yujio. Raungan dari kedua belah pihak menggema di sana. Semua bis saling beradu kekuatan. Pertama, si beruang kutub menggunakan teknik petir untuk melumpuhkan Shadow Beast yang mengepungnya. Bull Diamond menggunakan kapaknya menebas seluruh Shadow Beast di sekitarnya. Sedangkan Crocodile, ia menggunakan kekuatan ultrasonik yang membuat Shadow Beast budak. Kemudian jenderal terkuat Yujio yaitu QB membasmi hama-hama di sana dengan semburan nafas apinya. Kedua bos juga tidak ingin melewatkan momen ini. Yujio menyerang terlebih dahulu menggunakan mutasi akar. Ia dibuat terkejut karena serangannya tidak dapat melukai musuhnya. Australit balik menyerang Yujio. Serangannya itu tolak mengenai tubuhnya. Tetapi Yujio merasa jika ia bertarung di situ, maka orang-orang di pengungsian akan terkena efeknya.
Saat ia melamun, Australit benar-benar memanfaatkannya, tapi untungnya Yujiu berhasil mengelabui Australit dengan skill halusinasinya. Dan langsung Yujiu mendorong Australit agar menjauh dari wilayah itu. Dengan begitu, Yujiu dapat dengan leluasa mengeluarkan segala kekuatannya. Akan tetapi, lokasi mendarat mereka tepat di sarang Australit, di mana di sana begitu banyak kepompong yang belum menetas. Ketika mereka menetas, semua makhluk di dunia ini akan menjadi makanan bagi Australit. Puncak rantai makanan akan berubah dan dunia akan menjadi milik mereka. Semua yang dilakukan Yujiu akan sia-sia karena anak buahnya akan dibantai oleh anak buah Australit. Si merah akan mengalahkan Kyuubi dan Yujiu akan menjadi makanan Australit. Apa kau yakin pasukanku tidak selemah itu sampai bisa dikalahkan oleh sampah sepertimu? Teriak Yujiu. Anggapan soal Yujiu menyeret Australit menjauh bukan karena takut akan kekuatan spiritualnya dan mempengaruhi Yujiu. Di hadapan bis ekstraordinari keempat dengan kekuatan yang dapat menghancurkan sebuah negara, Yujiu tidak dapat menjamin bisa mengalahkannya bersamaan dengan melindungi orang-orang yang ingin saudara ke-9 lindungi. Dan jeng-jeng, kini Yujiu berubah bentuk menjadi lebih keren dan memiliki aura membunuh cukup kuat. Yujiu juga berkata jika Australia tidak akan menjadi puncak rantai makanan karena dirinya dan juga anak buahnya akan dibasmi secara bersamaan. Mendengar itu membuat Australit murka. Tanpa basa-basi ia langsung menembakkan serangan api dari mulutnya, membuat area sekitar terkena dampaknya. Namun serangan itu tidak membuat Yujiu tumbang. Ia masih berdiri di sana tidak bergeming sedikit pun. Malahan Yujiu meledek Australit kalau ternyata dia orang yang emosian. Dasar sialan, mati kau! Teriak Australit yang semakin terpancing emosinya. Boom! Area di sana berguncang sangat kencang karena serangan Australit barusan. Si kameramen dan reporter masih setia untuk terus meliput pertarungan yang mengguncang dunia ini. Di sini kita benar-benar yakin jika ungkapan yang selamat selalu kameramen itu benar adanya. Karena saat persembunyiannya ketahuan oleh Shadow Beast, ia diselamatkan oleh Shioji yang menunggangi seekor panda. Di tempat lain, anak buah Yujiu bertarung dengan Shadow Beast yang nampaknya sudah berkerumun di sana. Beberapa manusia yang ketakutan mulai berlari. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seekor lutung raksasa. Dirasa akhir hidup mereka sudah tamat karena di hadapan mereka banyak lutung-lutung. Ternyata prasangka mereka itu salah karena si lutung tentu saja akan menyelamatkan mereka atas perintah Master. Kemudian dari arah belakang ratusan lutung menyerbu Shadow Beast yang masih hidup. Tawuran di antara mereka membuat para manusia ketakutan karena mereka masih menganggap kalau si monyet itu adalah musuh yang sedang memperebutkan buruannya. Dalam kepanikan itu, si bos lutung bertanya apakah di antara mereka ada yang bekerja di kebun binatang. Dan di area lain, Green Mantis memberi informasi kepada ibunya kalau ia telah menemukan semua manusia yang ada di area itu. Tetapi bos babi malah lupa dengan misinya apa. Untungnya wakilnya ada di sana dan memberitahu kalau tugas mereka adalah melindungi manusia dan memberi prioritas penyelamatan kepada orang-orang yang bekerja di kebun binatang. Di tempat lain terlihat para manusia yang selamat diberangkatkan oleh semut-semut merah. King Kuan yang menjadi ketua tim penyelamat cukup senang karena proses evakuasi berjalan lancar. Thorn juga melaporkan kalau semua manusia yang selamat di kota itu sudah ditemukan dan sedang diarahkan menuju gerbang keluar kota JR. Untuk sisanya, King Kuan menyerahkannya kepada Master dan para jenderal. Dan berikut sedikit gambaran tentang peta lokasi mereka saat ini. Kemudian Shin beralih ke pertempuran Kyuubi melawan Shadow Beast merah. Nampak Kyuubi dibuat babak belur olehnya. Si merah merasa pertarungannya ini sangat membosankan. Familiar yang lain juga nampak kerepotan melawan pasukan Shadow Beast. Si White Tiger yang sedang terbang dikeplak hingga nyuksruk di reruntuhan. Berbeda dengan yang lain, Flash masih bersikap tenang. Tapi ia merasa kalau Shadow Beast ini berbeda dengan manusia. Mereka tidak memiliki emosi. Pergerakan mereka hanya asal maju saja.
Bull Diamond juga merasakan hal yang sama. Selain itu, ia melihat rekan-rekannya pada kerepotan melawan Shadow Beast ini. Kemudian dari udara, Peregrine Falcon memberi informasi kalau di sekitaran ini sudah tidak ada lagi manusia yang tersisa. Sekarang mereka bisa bertarung menggunakan seluruh kekuatannya tanpa khawatir efek dari ledakan akan melukai manusia. Akhirnya saatnya berpesta, teriak Crocodile sambil mengeluarkan serangan ultrasonik. Sedangkan Bull Diamond mengeluarkan jurus andalannya yaitu Gravity. Semua familiar di sana benar-benar bertarung dengan brutal hingga ledakan demi ledakan muncul dari berbagai arah. Lalu QB berkata ia sangat kesal kepada si panda karena si panda berani melakukan hal berbahaya seperti ini sendirian. Apa si panda berpikir familiarnya tidak akan mau membantunya? Setelah insiden ini, QB berjanji akan memberi si panda pelajaran. Dengan tubuh yang diselimuti api, QB bersiap menyerang Shadow Beast dengan kekuatan penuh. Serangan itu bernama Body of Fire. Boom! Sebuah ledakan berbentuk bola api memancar hingga terlihat dari jarak yang sangat jauh. Selain dari reporter tadi, ada stasiun TV lain yang menggunakan helikopter untuk mengabadikan momen bersejarah ini. Di medan pertempuran, semua pasukan Yu-Gi-Oh bertarung dengan kekuatan penuh. Mereka sudah tidak menahan diri lagi. Shadow Beast yang jumlahnya 3 kali lebih banyak dengan mudah dikalahkan. Hingga sang Raja Harimau Putih berdiri di atas tumpukan mayat Shadow Beast. Umat manusia yang menonton pertempuran ini dari layar televisi merasa takjub akan kekuatan Beast dari Mystic Mountain yang begitu mengerikan. Kota GR benar-benar menjadi medan pertempuran. Lalu kejadian aneh terjadi di kota GR. Si reporter memberitahu yang menyelamatkan para manusia yang selamat bukanlah dari pasukan pemerintah, melainkan dari Beast Mystic Mountain. Mereka mengumpulkan semua manusia yang selamat dalam satu wilayah, lalu mengantar mereka keluar dari kota GR. Tidak hanya itu, sejumlah mutasi Beast yang ada di garis depan berjuang untuk mengalahkan Shadow Beast yang mencoba memangsa manusia. Saat ini umat manusia sedang dilindungi oleh mutasi Beast dari Mystic Mountain. Kejadian ini sampai di telinga ketua federasi dan para petinggi lainnya yang sedang mengadakan rapat. Sontak hal ini membuat mereka shock. Tetapi ketua federasi merasa ragu Diamond Tree bisa menang karena ia berada di level ketiga, sedangkan Australit yang menjadi musuhnya berada di level puncak keempat. Kekuatan mereka terpaut cukup jauh, tidak peduli berapa banyak manusia yang diselamatkan. Jika Australia tidak bisa dikalahkan, semua yang sudah para Beast itu lakukan akan sia-sia. Diamond Tree yang merupakan mutasi Beast terkuat di wilayah itu tidak bisa menang melawan Australia, maka dunia ini akan benar-benar berakhir. Kemudian si ketua bertanya kepada stafnya, apakah misil psikis sudah disiapkan? Misil itu adalah upgrade dari misil psikis sebelumnya. Ia jauh lebih kuat dari sebelumnya yang digunakan untuk melawan Diamond Tree. Misil itu terbuat dari seluruh kekuatan spiritual pasukan ekstraordinari dari seluruh dunia. Mereka hanya mampu membuatnya satu misil saja. Jadi rencananya ketika Diamond Tree dikalahkan, si ketua meminta stafnya untuk langsung menembakkan misil itu. Ya, ini kejadian yang sungguh ironis. Waktu itu ia ingin melenyapkan Diamond Tree, tapi kali ini makhluk yang ingin ia lenyapkan malah menjadi harapan terakhir umat manusia di seluruh dunia. Saat ini para manusia hanya bisa menaruh harapan kepadanya. Kembali ke pertempuran dua bos, Yu-Gi-Oh menggunakan serangan Will of Flying Knight, sebuah serangan untuk mencabik-cabik tubuh musuh. Akan tetapi Australit mampu menghalau serangan itu. Ia menutupi tubuhnya dengan sayapnya yang keras, membuatnya seperti sebuah bola. Untuk membalas serangan Yu-Gi-Oh, Australit menyerang menggunakan skill yang bernama Flame Scale Power, di mana di udara melayang sebuah cahaya berwarna hijau. Tidak lama kemudian, sebuah ledakan terjadi di dekat tubuh Yu-Gi-Oh. Australit berkata kalau kelemahan Yu-Gi-Oh sangat jelas, sebuah pohon yang pastinya lemah terhadap api. Namun, dari balik kepulan asap, sebuah serangan menghantam tubuh Australit. Yu-Gi-Oh dengan percaya diri berkata kalau serangan Australit barusan nggak ada rasanya sama sekali. Yu-Gi-Oh juga meledek Australit jika dirinya itu sangat bodoh karena salah satu atribut terkuat yang dimiliki Yu-Gi-Oh adalah api.
Kemudian Yujio menggunakan trik yang sama seperti Australit. Di udara sekitarnya muncul cahaya berwarna emas dan tidak lama kemudian cahaya-cahaya itu meledak membuat Australit terhempas. Ketika Australit akan menyerang, ia dikagetkan karena Yujio tidak ada di hadapannya. Kau mungkin tahu cara menggunakan skill api, tapi kau tidak bisa menahan dampak dari ledakan api. Sungguh konyol sekali, ucap Yujio yang kini berada di belakang Australit dan langsung menusuk tubuhnya dengan mutasi akar. Celeb. Tusukan itu membuat Australit kesakitan, dan tidak hanya itu, serangan tadi dimaksudkan Yujio untuk bisa menyelamatkan Kizai dari dalam tubuh Australit.